Pengalaman waktu ponakan saya bawa anaknya ke rumah sakit, jangankan diperiksa, nih suruh pulang karena anak ini panas tinggi. Lalu biasanya kan kalau ke rumah sakit kan diperiksa dulu gini. Mungkin ya mereka buat peraturan baru atau gimana. Anak itu tidak diperiksa, ini nyata ini. Disuruh pulang dan pergi ke rumah sakit pusat. Tahu aja di rumah sakit pusat itu pasiennya bejibun. Ya, anak ini kan sakit panas, demam tinggi, batuk, tidak flu. Terus sekarang anaknya sehat-sehat karena anak ini memang sedikit teringkih badannya ya. Anak umur 5 tahun ya. Ya, tapi seperti itu. Dia sembuh total. Dan saya sakit seminggu, aduh, enggak karu-karuan. Saya cuman ini yang saya minum setiap hari, saya dari pagi sampai mau tidur saya minum teh jahe panas selalu. Dan kemudian saya minum lagi ini upaya mengobati diri sendiri secara mandiri. Saya merebus serai, lengkuas, kunyit. Ya kalau kunyit itu kan pasti untuk ini antibiotik ya. Kemudian bawang putih saya makan nih aja, udah nggak tahu lagi saya ini. Saya pikir pokoknya saya harus makan bawang putih. Padahal saya ada darah rendah, tapi demi supaya virus-virus ini pergi, nah bawang putih, lalu jahe saya di samping ini udah direbus, nah sama serai lagi. Jadi 5 macam, bawang putih, lengkuas, serai, jahe, kunyit, itu 5 macam itu direbus. Saya minum saja ini isi ini banyak. Saya nggak pakai gula, tapi boleh juga sih ditambah dengan gula merah. Jadi herbal gitu, jamu. Lalu sehat. Pokoknya saya minum itu sehat. Yang namanya virus itu tidak pernah menyerah untuk nyerang kita. Kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kitanya ogah untuk terserang penyakit, ya kita juga fighting seperti seorang petinju ya. Namanya petinju kan dua pemain satu ring. Tinggal siapa yang mau jadi pemenangnya, ya dia harus fight, harus lawan gitu. Nah, kita kan lawannya virus. Kalau kita mau sehat, ya kita berusaha, jangan manja. Karena pengalaman saya yang manja itu ya, yang sudah datang ke rumah sakit, terus habis itu dia diisolasi di rumah sakit atau diobati di rumah sakit, ya kita berpikirlah secara logika dan nalar. Orang-orang itu juga mau sehat, dia punya keluarga, gimana pun juga mereka berani, mereka melakukan tugas, tapi mereka juga harus menjaga, protek diri mereka sendiri. Jadi saudara pemirsa, mendingan jangan jangan manja, minum aja secara mandiri, obatin tubuh saudara-saudara secara mandiri. Makan yang sehat-sehat, minum teh jahe, mau air jahe. Kalau Anda tidak suka teh, ya langsung aja jahe itu terus menerus. Kalau saya tuh teh itu tetap
saya siram ini satu kan ini. Nah, habis bentar lagi udah habis, saya masak air panas lagi, saya siram lagi, seperti itu terus menerus sampai mau tidur. Karena kalau tubuh kita stabil di dalamnya, bodi kita stabil, maka tidak akan terserang sakit penyakit, dan itu pasti. Oleh sebab itu, ketika kita mengalami gejala mau terkena virus-virus, batuk, pilek, nah itu langsung segera proteksi diri. Jangan membuat diri kita aleman gitu. Aleman orang Jawa bilang tuh hanya manja gitu, terus habis itu ikutin penyakit itu, terus habis itu langsung ke rumah sakit atau bla 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 bla. Jangan loh, karena apa, di rumah sakit itu sudah terlalu banyak orang yang mau ditolong. Jadi kita proteksi diri dengan menjaga kesehatan kita. Apalagi nanti kalau sudah lockdownnya dilepas, dibuka, ya tahu sendiri, kita sendiri yang akan rugi, kita sendiri yang akan merasakan kerugian itu. Harusnya kita menikmati kehidupan ini. Masih mungkin nih saya umur 57, mungkin masih 20, 30 tahun, wow gitu. Saya percaya kalau kita berusaha untuk menjaga kesehatan kita sendiri, datangnya dari diri kita sendiri, maka niscaya kita akan tetap sehat, sehat, kuat. Dan ini dia Oma Helena, dia tidak pernah sakit ya. Amin, haleluya. Sehat terus. Kalau meriang-meriang, langsung kita di sini tuh minumnya teh jahe. Mulai rasa meriang saja, nggerges gitu, ya udah langsung, nggak usah pakai begini begitu. Aduh begini bla bla, banyak drama. Jangan, jauhkan itu. Kita jaga kehidupan kita ini. Memang ya, gimana pun juga kita doa itu paling utama. Serahkan hidup kita tuh pada Sang Pencipta, pada Tuhan yang Maha Kuasa. Nomor 1, agungkan Dia terlebih dahulu. Lalu kemudian terima kasih, kita udah dijaga, udah dipelihara hidup kita, udah dikasih hikmat untuk menjaga bodi kita. Dan jangan berpikir yang negatif, jauhkan Carlota di dalam hidup kita. Think positif, jangan membicarakan sesama kita. Bukannya enggak boleh, jauh hal-hal seperti itu. Bagaimana kita berpikir ke depannya dengan keceriaan kita, dengan harapan yang selalu baru setiap waktu. Ketika kita lemah, tidak berdaya, berseru sama Tuhan, pasti Tuhan menjawab kita. Ketika kita mengangkat tangan kita ke atas, Tuhan pasti menurunkan tangannya, menggapai kita, mendekap kita, dan kita dalam pelukan Tuhan selalu. Betul saudara-saudara? Amin. Amin. Itu Tante Helena, Anti Helena, Kakak Helena, Sister Helena menyetujui itu ya pemirsa. Dan akhirnya saya mau bilang, jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Jangan lupa tekan tombol lonceng di sudut kanan atas, dan pasti saudara-saudara tidak akan ketinggalan mendengar ocehan saya dengan info-info yang baru. Ya, saya percaya kita semua akan terpelihara, akan terjaga dari sakit penyakit apapun itu. Jika kita tidak mengizinkan virus-virus atau apapun
yang membuat imun kita menurun, pasti kita selamat, sehat, sentosa, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Nih saudara-saudara, selama COVID ini ya, kita itu terpelihara, ada aja rezeki, ada aja berkat dari kiri kanan muka belakang. Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong hambanya, untuk menjaga hambanya. Amin. Oleh sebab itu pemirsa yang saya sayangi, yang saya cintai, mari kita menjaga kesehatan kita mulai dari sekarang untuk seluruh keluarga kita. Think positif dan membangun imun kita dengan sesuatu yang positif. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas. Selamat pagi. Ini pagi. Dan selamat beraktivitas, selamat menjalani hari-hari kita, dan percaya Tuhan menjaga saudara dan saya. Amin. Dah.